sebagai timbangan berat kelak nanti insyaallah di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang sampaikan, tema kita pagi hari ini adalah pentingnya menjaga istiqomah. Kenapa tema ini diangkat? Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini kita berada di awal bulan haram. Saat ini kita berada di bulan apa? Zulqa'dah. Ya, bulan apa? Zulqa'dah. Dan kita tahu setelah Zulqa'dah kemudian datang Dzulhijjah, kemudian datang Al-Muharram. 3 bulan ini disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya termasuk bagian daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang disampaikan oleh Nabi ketika menjelaskan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala terkait Ashhurul Hurum, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. 12 syahra. Dalam catatan Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakannya langit dan bumi, di antaranya ada minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. 4 bulan haram ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, salasun mutawaliyat, datang secara berturut-turut 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan para ulama jelaskan terkait dengan bulan-bulan haram ini adalah saatnya di mana kita sekalian perhatian dengan amal-amal kita, perhatian dengan segala keinginan syahwat kita untuk melakukan dosa dan maksiat, agar ketika itu adalah sebuah kebaikan kita bersegera melakukannya, dan ketika itu adalah kemaksiatan kita berusaha untuk mencegahnya. Kenapa sebab? Karena keduanya porsinya baik itu pahala maupun siksaan atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala bakal dilipat gandakan. Maka untuk supaya bisa sukses melampaui atau mengarungi 3 bulan itu panjang ini waktunya Bapak Ibu. Ya, cukup panjang, 90 hari. Maka kita butuh yang namanya istiqomah. Kadang kita ini semangatnya di awal, lalu kemudian di pertengahannya mulai menurun, di akhirnya ya. Di Ramadan itu kan awalnya apa? Pertengahannya, akhirnya bisa dilihat sendiri. Ya, masing-masing kita terulang dan memang demikian. Ya, kenapa juga penting membahas istiqomah ini? Karena kita mengetahui kelemahan diri kita sendiri, bahwa diri kita ini mau usahanya seperti apapun, ya, sungguh-sungguhnya seperti gimana pun, tetap saja dalam pelaksanaan istiqomah tidak akan pernah bisa sempurna, tidak akan pernah bisa sempurna. Ya. Sekuat apapun kita mengusahakan, tetap aja masih ada yang kurang. Makanya ini menjadi ujian istiqomah itu sendiri, ya. Bagaimana supaya kita bisa dekat dengan istiqomah itu, sehingga kita bisa melakukan amal ibadah bukan hanya ya sekali 2 kali lalu kemudian putus, tapi terus menerus dan menjadi sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berkelanjutan, adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Maka pagi hari ini kita akan membahas hal tersebut, sehingga insya Allah ini menjadi bekal kita mengarungi 3 bulan ke depan, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yang diagungkan, ya. Yang pertama bahasanya adalah tentang apa yang dimaksud dengan istiqomah itu sendiri. Istiqomah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, secara bahasa apa Bapak Ibu? Sampai jenengan pernah belajar arti istiqomah. Istiqomah sudah jadi bahasa Indonesia ya. Konsisten. Ada yang mengatakan konsisten. Ada lagi?
Apa Pak? Ya, teguh pendirian, bisa juga kan? Teguh pendirian, konsisten, terus menerus, ya, melakukannya, berusaha untuk terus menerus tetap di jalan yang benar, tetap di jalan yang lurus. Itu kurang lebih makna daripada istiqomah. Terutama tetap di jalan kebenaran, di jalan yang lurus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Banyak sekali kaitan dengan makna istiqomah ini. Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Al-Maraghi di dalam tafsirnya tentang makna istiqomah, yaitu tetap di jalan yang lurus, ya, tetap di jalan kebenaran dalam beragama dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tergelincir dalam perjalanan itu. Makna ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa pentingnya istiqomah itu sampai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an beberapa kali. Di antaranya di surat Hud ayat 112. Surat apa Bapak Ibu? Hud 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, fastaqim, tetaplah engkau di jalan yang lurus wahai Muhammad. Wa man taba ma'aka, ya, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan begitu pula diperintahkan kepada mereka orang-orang yang bertaubat bersama dengan engkau. Wala tatghaw, dan jangan engkau melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang apa? Perintah untuk istiqomah. Ditujukan kepada Nabi dan juga pengikutnya. Wa man taba ma'ak, agar senantiasa istiqomah, tetaplah engkau teguh dan tetaplah engkau berada pada pendirianmu di jalan yang lurus, di jalan yang benar, wahai Muhammad, sebagaimana engkau diperintahkan akan hal itu. Ayat ini, Ibu sekalian dirahmati Bapak Ibu, merupakan ayat yang termasuk dari ayat-ayat yang berat ketika turun kepada Nabi SAW. Sehingga suatu kali ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami lihat rambutmu sudah mulai beruban. Apa sebab? Ubannya Nabi itu ada berapa Bapak Ibu? Pernah ada yang baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi bahwa disebutkan di situ jumlahnya kurang lebih 20-an helai. Jadi bukan semua rambut Nabi itu apa? Putih. Jadi kalau ada yang mimpi Bapak Ibu ketemu sama Nabi, lalu kemudian ditanya, gimana Nabi coba? Itu rambutnya putih semua. Itu berarti bukan Rasulullah SAW. Karena rambut Nabi itu ubannya tak kurang dari apa? 20-an helai, termasuk juga jenggotnya. Nah ini yang sudah mulai beruban, rambutnya beruban, jenggotnya. Nah, biasanya karena keberatan beban, ya. Karena Nabi mengatakan, sungguh berat sekali aku merasakan, ya. Ketika tanya, apa yang membuat rambutmu beruban ya Rasulullah? Beliau menjawab, Hud wa ikhwan. Ya, Hud dan juga apa? Teman-temannya apa? Hud dan teman-temannya. Para ulama sampaikan teman-temannya itu apa? Ada al-infitar, ada al-insyiqaq, ada at-takwir. Yang kalau kita buka itu semuanya menceritakan tentang apa? Tentang kiamat. Tentang kiamat isinya. Ya, ketika turun kepada Nabi dirasa berat oleh Nabi bebannya, maka menyebabkan beliau berubah. Maka kadang orang berpikir, iya mungkin gara-gara terlalu berat bebannya sehingga rambut kita ini menjadi apa? Berubah. Semakin banyak bebannya berarti semakin banyak. Iya beban. Kalau panjang, Kalau panjang, bebannya panjang. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Tentunya kita belajar dari ayat ini di 112 ini juga merupakan hal yang berat buat Nabi. Fastaqim kama umirta, diperintahkan untuk istiqomah.
Sementara beliau sendiri juga merasakan berat sampai beliau mengatakan kepada para sahabat saat itu, kepada Thauban, ya, beliau memberikan wasiat, memberikan nasihat. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu sempurna dalam pelaksanaan apa? Istiqomah itu sendiri. Yang ngomong tidak akan mampu sempurna itu siapa? Rasulullah SAW. Makanya sulit bagi kita untuk bisa terus menerus gitu istiqomah sempurna gitu, sulit sekali. Karena memang demikianlah. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surat Fussilat di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-6, di situ mengingatkan kepada kita, karena manusia itu akan selalu kurang dalam pelaksanaan istiqomah itu, kurang bisa sempurna, maka Allah memerintahkan kepada kita solusinya untuk menutup ketidaksempurnaan itu. Ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, kata Allah. Maka istiqomahlah kalian kepada Allah, kuatkanlah tauhid kalian kepada Allah, ibadah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian berikan ibadah kalian itu kepada selain Allah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang ayat ini menunjukkan isyarat akan adanya ketidaksempurnaan dalam pengamalan istiqomah itu oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan selalu ada hal yang bisa mengurangi kesempurnaan daripada istiqomah kita. Maka untuk menutupnya Allah memerintahkan agar kita beristighfar, memperbarui terus taubat. Makanya ayat yang tadi pertama saya sebutkan, ya, dalam surat Hud ayat 112 itu, wa man taba ma'aka, dan yang bertaubat bersama dengan engkau wahai Muhammad. Artinya Allah sudah mengisyaratkan agar kita senantiasa kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengidentifikasi bahwa istiqomah kita sudah mulai menurun, kata Allah, segera kembali, segera bertaubat, beristighfar kepada Allah, tutup kekurangan itu. Ya. Ini adalah ujian sekali lagi istiqomah kita. Maka penting kiranya perhatian dengan istiqomah, karena kita menyadari betapa diri kita tidak akan pernah mungkin bisa sempurna. Kemudian solusi yang lainnya bagaimana? Nabi SAW berikan solusi agar kita bisa istiqomah itu, kata beliau, ya, supaya kita tidak terlalu memberat-beratkan diri kita dalam pengamalan agama ini. Artinya tasyaddud bahasanya. Kata Nabi SAW, walan yushaddad-din ahadun illa walabahu. Dan tidaklah seseorang itu memberat-beratkan dirinya dengan perkara agama. Artinya dia berlebihan. Wala tatagaw, kata Allah, dan jangan kau berlebihan. Nah, ini orang berlebihan dalam agama, maka sehingga akhirnya dia merasa bebannya itu luar biasa berat, mutung ujungnya. Contoh nih, misalkan baru tahu fadilah qiyamul lail, misalkan ya, qiyamul lail, semangat Pak qiyamul lail, ya, langsung kemudian digas, ya, semalam suntuk dia qiyamul lail. Lihat apa alhasil, besok malam apakah masih bisa semalam suntuk lagi? Bisa jadi mungkin setengahnya. Besok malamnya lagi berkurang lagi sepertiganya. Besok malamnya lagi berkurang lagi. Besok malamnya lagi mutung, berhenti, lalu libur sebulan. Itu kenapa? Karena terlalu memberat-beratkan diri. Kata Nabi, illa ghalaba, pasti dia akan kalah. Terus solusinya gimana ya Rasulullah? Walakin, kata beliau, saddidu wa qaribu wa abshiru. Ini solusi dari Nabi SAW. Setelah kita mengetahui ketidaksempurnaan istiqomah kita, setelah kita mengetahui kelemahan diri kita, akan datang yang namanya masa bosan, ya,
Maka kata Nabi sadidu. Artinya sadidu itu ya, maksimalkanlah usahamu untuk tetap berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas sunnah agama ini ya, sadidu itu. Waqaribu, dan dekatkanlah dirimu selalu kepada istiqomah itu. Wa abshiru, dan selalu kasih motivasi kabar gembira buat siapapun yang istiqomah. Maka 3 hal ini Bapak Ibu sekalian Allah kita belajar. Yang pertama, supaya kita bisa istiqomah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah engkau di situ. Ya. Tetaplah engkau berusaha di atas sunnahku. Wasaddidu. Waqaribu, dan dekatkanlah dirimu selalu kepadanya. Artinya dekatkan di sini kita tetap mengamalkan apa yang sudah kita amalkan, meskipun jumlahnya mungkin berkurang. Kalau kemarin saat Ramadan setiap malam kita rutin qiyamul lail tak kurang dari 11 rakaat. Masuk bulan Syawal, kita tahu semuanya ya, masing-masing di antara kita ada yang ajak setiap malamnya masih terus 11 rakaat. Ada pula yang sudah mulai berkurang atau bahkan sampai terlewatkan tidak qiyamul lail di malam harinya. Di antara kita masing-masing sudah tahu dengan dirinya sendiri. Ya, padahal Allah sudah kasih kepada kita itu, Masya Allah ya, setelah bulan Ramadan dikasihnya Syawal. Itu kan memberikan isyarat kepada kita agar tetap menjaga istiqomah itu sendiri. Karena Syawal artinya tafa, meningkat, ada peningkatan. Kenapa kok ada peningkatan di situ? Karena Allah Maha tahu setelah Ramadan kita ini mulai apa? Kendur, ya, semangatnya, qiyamul lailnya, lalu tilawahnya, karena mulai berkurang. Maka kalaulah berkurang, jangan engkau tinggalkan, ya, meskipun engkau bisa melakukannya dengan witir saja 3 rakaat misalnya. Ya, itu artinya mendekatkan Bapak. Yang biasanya baca Quran setiap hari di dalam bulan Ramadan itu 1 juz misalkan, atau bahkan lebih dari itu. Di luar Ramadan jangan tinggalkan semua. Kalau memang kita nggak bisa 1 juz, dekatkan terus. Waqaribu. Ya. Dan selalu kasih motivasi dirinya. Wa abshiru. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita buat orang-orang yang istiqomah itu apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Buat orang yang istiqomah, kata Allah, ya, diberi janji akan disiapkan yang namanya surga. Surga sudah disiapkan bagi siapa? Orang-orang yang istiqomah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangan terlalu memberatkan diri kita pada sesuatu yang memang membuat diri kita nantinya kapok lalu putus asa, nggak jadi lagi, nggak bisa istiqomah. Ini dia hal-hal yang perlu kita sampaikan di awal untuk pembahasan kaitan dengan istiqomah ini, dari mulai definisi, dari mulai ujian istiqomah itu sendiri, lalu kemudian kita masuk pada bagian bagaimana supaya kita bisa menjaga keistiqomahan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seorang ulama bernama Syafiq Al-Bajali rahimahullah memberikan solusi akan hal ini. Ada 4 hal. Ya, ada 4 hal yang kalau itu kita lakukan akan membantu kita bisa istiqomah. Apa 4 hal itu? Yang pertama Bapak Ibu, tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ujian atau ketika tertimpa musibah. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat ada orang yang kemudian sebelumnya dia baik, soleh, taat, gitu ya. Lalu kemudian ketika ujian melanda, musibah datang silih berganti, tak henti-henti, akhirnya menyebabkan dia putus asa, menyebabkan dia bahkan marah, kesel, ya, marah sama Allah Subhanahu wa taala. Aku ini sudah ajak qiyamul lail, aku ini sudah ajak puasa Senin Kamis misalnya, atau Ayyamul Bid aku jaga,
Lalu kemudian aku juga menjaga Al-Quran. Aku ini hafal Al-Quran 30 juz. Kok diuji terus gak berhenti-berhenti? Wah. Ada gak Pak orang yang seperti ini Pak? Aku ajak sholat berjamaah 5 waktu di masjid gak pernah let. Wah, Masya Allah. Tapi kenapa kok masih terus diuji ini Allah? Dia merasa Allah gak adil. Lalu kemudian dia akhirnya apa? Mutung. Apa Pak mutung Pak? Berhenti. Ya berhenti akhirnya. Kesel dia. Puncaknya sampai ada yang kemudian keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Makanya para ulama menasihati kepada kita terkait dengan musibah-musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, ketika diri kita yang tadi itu diperintahkan untuk tetap melaksanakan perintah Allah, walaupun kondisinya diuji sedemikian rupa oleh Allah, jangan tinggalkan perintah Allah. Kenapa? Karena setiap ujian tidak pernah kecuali Allah di situ kasih solusi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka beserta dengan kesulitan datang kemudahan. Artinya selalu ada saat datang kesulitan itu kemudahan. Saat datang problem solusinya. Itu selalu bergandengan begitu Bapak. Fa inna ma'al yusra. Di situ ada ma'a, artinya beserta, enggak pernah ketinggalan tuh. Selalu dikasih solusi. Bahkan untuk menegaskannya dan menguatkannya Allah tambahkan di ayat yang ketujuhnya, inna ma'al usri yusra. Benar-benar Allah tidak pernah meninggalkan sebuah kesulitan atau musibah kecuali di situ dikasih solusi, kasih jawabannya. Bahkan jawabannya lebih banyak daripada masalahnya. Sehingga Al-Qatadah rahimahullah mengatakan ya, tidak akan pernah yaghlib usrun yusra. Tidak akan pernah satu kesulitan mengalahkan dua kemudian. Karena di ayat ini 6 dan 7 ini kalimat yusrun di situ berbeda antara yusrun di ayat yang yusrun di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7 itu berbeda. Sementara kalimat al-usr yang disebutkan di ayat yang ke-6 dan ke-7 itu sama. Ya, karena ada al-ma'rifah di situ. Sementara yang kalimat yusrun sendiri dibikin oleh Allah nakirah, itu menunjukkan perbedaan antara kemudahan di ayat yang ke-6 dengan kemudahan di ayat yang ke-7. Dan dalam kehidupan kita juga melihat Bapak Ibu, bahwa setiap kali Allah menutup satu bagian, maka Allah akan buka pintu yang lain kemudahan yang sangat banyak. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala haramkan zina. Ya, Allah tutup di pintu zina, Allah haramkan zina. Maka Allah akan buka pintu yang lain jauh lebih banyak. Apa Bapak Ibu? Nikah. Ya, bahkan boleh lebih dari satu. Nah, itu kemudahan tuh. Yang kedua, apalagi Pak dibuka Pak? Boleh engkau berolahraga, boleh engkau puasa, boleh engkau apa lagi? Banyak sekali itu solusi-solusinya. Supaya apa? Supaya tidak melakukan yang namanya perzinahan. Allah larang kita makan riba. Lalu kemudian Allah buka di situ banyak pintu yang lainnya. Apa Pak? Jual beli, apalagi investasi, apalagi nabung, utang termasuk solusi nggak Pak? Solusi nggak sih? Solusi boleh, asalkan nggak dianakan. Solusi, Masya Allah. Dan banyak hal, bekerja bisa. Allah halalkan semuanya itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan sebuah kesulitan kecuali dikasih solusi. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, terutama terkait dengan musibah. Ingatlah bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah musibah, di balik musibah itu ada hikmahnya. Salah satunya adalah kita dilatih agar supaya bisa kuat dan sabar. Sabar di sini Allah tidak sia-siakan dengan diberikan pahala yang tak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum
bighairi hisab. Enggak terbatas pahala sabar itu. Makanya ada istilah sabar itu tidak ada batasnya. Ada yang bilang sabar ada batasnya kan? Sabar ada batasnya. Ya memang ada. Batasannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu batasan sabar. Ya, selama kita hidup pasti akan ada ujian, apalagi buat orang-orang yang beriman pasti terus. Makanya sabar itu nggak ada batas. Karena pahalanya juga tidak terbatas. Yang kedua, bahwa di balik musibah itu ada cinta Allah kepada hamba-Nya. Ya, innallaha idza habba qauman katanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencintai hamba-Nya, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi kalau pasti uji itu salah satu tanda apa? Cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kok begitu? Kenapa kok sampai itu menjadi cintanya Allah? Karena Allah tahu hamba-Nya kadang melampaui batas, kadang keluar sifat-sifat buruknya, takabur lah, ujub lah, hasad lah, dan syahwatnya yang menggebu-gebu, akhirnya banyak maksiat. Supaya dia kembali kepada Allah lagi, tunduk kepada Allah lagi, maka kadang butuh kemudian dihadirkan yang namanya musibah. Dinasihatin nggak bisa, diajak nggak mau, ya sudah, akhirnya disentil sama Allah. Dikasih apa? Musibah. Akhirnya kan kadang baru datang musibah, kita baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan memang kalau kita berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita merasakan nikmat Allah itu saat datang lawannya. Contohnya misalkan kita baru merasakan nikmatnya sehat, betul-betul merasakan nikmatnya sehat kapan boleh? Saat kita sakit, boleh. Kita baru merasakan nikmatnya sehat. Saat kapan? Saat sakit. Saat kita bisa berjalan lancar itu enak gitu ya. Mungkin biasa aja kita merasakan itu. Tapi giliran sudah mulai asam uratnya kambuh, terus kemudian apalagi encoknya, jalannya sudah mulai nggak bener, itu ngerasain banget ya Allah, enak sekali itu kalau bisa jalan apa? Lancar. Kan begitu ya Bapak. Nikmat misalkan bernafas juga sama. Kalau pas lagi enak nih nafas kita, perasa biasa saja. Tapi ketika kondisinya itu lagi tersumbat, pilek atau mungkin ada asma atau lagi kena TBC paru, wah, Masya Allah, itu yang namanya nafas, begitu nikmatnya. Begitu apa? Nikmatnya. Misalnya lagi terus merawat bapak, lagi kondisinya terbaring sakit TB paru dan sudah sembuh, kambuh lagi. Ya makanya kemudian setiap hari harus butuh yang namanya apa? Tabung oksigen itu saya sampai sewa yang gede Bapak Ibu biar selalu banyak, dan saya sediakan 2. Itu apa namanya? Saya melihat itu ya Allah, yang nafas luar biasa. Selalu begini Mas. Kadang seringkali pakai mulut. Kalau kita kan nafasnya pakai ini, beliau seringkali pakai mulut. Maka hargailah nikmat ini. Dan ketahuilah betapa kita baru merasakan itu sakit. Dan ini hikmah-hikmah di balik setiap musibah yang Allah hadirkan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang pertama. Yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah dalam kesibukan dunia kita. Seringkali kita kehilangan istiqomah kita saat sudah mulai diliputi dengan banyak sekali urusan-urusan dunia. Terutama hal yang seringkali kacau balau, seringkali berantakan ibadah kita gara-gara kesibukan dunia adalah amalan yang utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sholat. Mungkin pas lagi nggak terlalu sibuk, ajak banget istiqomah luar biasa, jaga ya, sholat berjamaah di masjid dijaga. Tapi giliran kemudian sibuknya luar biasa, akhirnya apa? Sholatnya sudah mulai keteteran, ya, mulai ada yang tidak dilaksanakan dengan berjamaah, bahkan seringkali kemudian dilaksanakan injury time,
Apa ini di ujung-ujung penghabisan waktu sholat itu, bahkan ada yang sampai lewat sholatnya. Dan itu saya dengar langsung dari seorang pebisnis, ya, salah satu klien saya itu, dia sampai waktu itu dia ada project dapat gitu sekian M, lalu kemudian dia janjian sama orangnya, ya, yang akan jadi kerjasama itu di project tersebut di tempat dekat dengan Istiqlal, ya, Istiqlal. Dan dia sudah nunggu di Istiqlal. Waktunya dia tunggu itu sampai kemudian sudah masuk waktu asar, orangnya belum nelpon, belum tahu datangnya jam berapa. Akhirnya pas adzan tuh Bapak Ibu, pas banget ditelepon, disuruh langsung ke hotel A gitu. Tempatnya agak jauh, kalau enggak dia akan terbang lagi, ya. Maka la haula wala quwata illa billah. Sudah tahu adzan, harusnya kan sholat dulu ya. Dia enggak Bapak Ibu, keluar dan kemudian menuju ke orang yang janjian sama dia itu. Ternyata dalam perjalanannya kondisi jalanan tahu sendiri, padat crowded, dan akhirnya nyampe di hotelnya itu adalah pas maghrib. Pas maghrib ketemu sama kliennya itu, kliennya nggak mau, ayo langsung aja meeting. Akhirnya meeting langsung. Meeting maghribnya akhirnya 14 juga. Lewat asar, lewat maghrib, lewat. Walhasil apa? Dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita sama saya. Sayangnya Pak Budi itu kemudian project gagal. Gagal. Maka Bapak Ibu saudara Allah, jangan tunda, jangan lalaikan perkara yang penting ini, terutama sholat ini. Kesibukan kita seperti apapun, jangan pernah lalaikan satu hal ini. Kata Nabi, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga sholat dan waktu-waktu sholat, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Allah akan kasih dia cahaya, petunjuk, dan juga kesuksesan, keberhasilan, keselamatan nanti di yaumul qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, tapi siapa yang enggak jaga sholatnya, waktu-waktu sholatnya, ya, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najat. Tidak akan pernah dia mendapat yang namanya cahaya, tidak dapat petunjuk, dan dapat yang namanya keselamatan nanti di yaumul qiyamah. Dan yang lebih parah lagi, wa kana yaumul qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ahmad, dinyatakan oleh Imam Al-Albani sebagai hadis yang hasan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, siapapun rasa Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, yang terlalaikan dari sholatnya disebabkan karena hartanya, maka akan dikumpulkan beserta dengan Qarun di dalamnya. Yang terlalaikan dari sholatnya disebabkan karena kerajaannya, maka akan dikumpulkan beserta dengan Fir'aun. Dan yang lalai dari sholatnya disebabkan karena kekuasaannya, jabatannya, dan lain sebagainya, akan dikumpulkan beserta dengan Haman. Haman itu siapa? Menterinya Fir'aun. Lalu siapa yang kemudian dengan bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, ya, menyibukkannya dari sholat sehingga sholatnya terlalaikan, maka akan dikumpulkan beserta dengan Ubay bin Khalaf. Wal'iyadu billah. Maka terus dijaga sholat-sholatnya, istiqomah, ya, kalau memang bisa dilaksanakan dengan berjamaah di masjid, usahakanlah. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang ketiga, tidak mengikuti komentar manusia dan mengedepankan hawa nafsu. Seringkali Bapak Ibu, yang mutusin istiqomah kita itu kita terlalu ngikutin omongan orang lain. Ada yang sudah bagus pakai jilbab, dikomentarin, ini kurang miring, ini kurang begini, ini agak tarik ke belakang. Wah, akhirnya dia kesel banget karena ribet, ya, banyak yang komentar, udah gak usah pakai aja. Gara-gara kan ngikutin komentar orang lain. Kita sering ngaji, rutin ngaji, kumpul beserta dengan orang-orang yang soleh, dikomentari. Akhirnya apa? Nggak enak. Akhirnya kemudian apa? Menarik diri, kan gitu ya. Mulai nggak datang di pengajian dan sebagainya.
Ada itu. Sampai saya dengar sendiri dari bapak almarhum, ya bapak saya di Kertosono. Bapak saya asli Babmuko, Kertosono. Ada orang Kertosono di sini? Ya, ada orang habis pulang haji, Bapak. Pulang haji. Apa yang terjadi? Harusnya kan kalau pulang haji itu apa? Ajak sergap ke masjid. Dia enggak, Bapak Ibu. Ya, malah menarik diri dari masyarakat. Habis haji, malah di rumah aja sholatnya. Enggak ke masjid. Ditanya kenapa? Malu. Kok malu? Nanti diomongin begini begitu. Kalau sholatnya kurang bagus, nanti dikomentari begini begitu. Ya, akhirnya karena selalu mikirin omongan orang lain, komentar orang lain, akhirnya seperti itu. Nggak datang ke masjid, malah nggak sholat di masjid. Jadi bahaya mengikuti komentar orang lain itu bahaya. Selalu mencari-cari ridho manusia itu bahaya sekali. Yang harus kita lakukan justru sebaliknya, seperti nasihat Nabi, man iltamasa ridallah bisafatin nas kafahullahu mu'natan nas. Bahwa siapa yang mencari ridho Allah dan saat bersamaan ada orang yang tidak suka, ada orang yang benci dan lain sebagainya, ketika dia mencari ridho Allah tersebut, maka teruslah dia mencari ridho Allah itu justru. Kenapa? Karena Allah akan membuat dirinya terbebas, mencukupkan dirinya dari beban manusia. Dia tidak akan ada yang membahayakan dirinya. Sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bisafatillah, yang mencari ridhonya manusia dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa kalahullahu ila nas, Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Sementara kita tahu sendiri yang namanya manusia, ridhonya manusia itu enggak ada apa? Enggak ada habisnya, Bapak Ibu. Capek kita ngikutin ridhonya manusia. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatul la tudrak. Jadi ridhonya manusia itu adalah sesuatu tujuan yang enggak akan pernah ada habisnya. Masih ingat kisah ada orang suami istri bawa keledai, atau ayah anak bawa apa? Keledai. Lalu kemudian lewat di depan orang-orang itu komentar apa? Ini bapak anak gimana sih punya keledai tidak dinaikin, malah cuma dituntun. Ya, besoknya lagi lewat di tempat yang sama, anaknya disuruh naik, dia nuntun. Lewat di depan orang komentarnya apa? Ini anak kurang kunyit gitu ya. Ya, bapaknya malah suruh jalan, dia enak ongkang-ongkang di atas kendaraan. Maka kemudian besoknya lagi turun. Lalu yang naiknya si bapak, yang nonton siapa? Si anak. Sudah berhenti nggak komentar manusia? Belum, terus aja ada. Komentarnya apa? Bapak nggak tahu diri. Anaknya suruh nuntun, dia enak di atas kendaraan. Nggak akan pernah berhenti komentar manusia. Maka yang membuat diri kita nggak istiqomah itu karena selalu memperturutkan komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsu kita. Berhentilah dengan ini, insya Allah kita akan istiqomah. Yang terakhir, beramal dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bisa istiqomah. Ya, insya Allah kita bisa istiqomah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang sudah Nabi atau Rasul kalian itu ya datangkan dan perintahkan kepada kalian, fakhudhu, ambillah, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Jadi ketika kita melakukan hal itu, insya Allah kita bisa istiqomah. Kenapa? Allah dan Rasulnya tahu batasan porsi manusia sanggup melakukan ketaatan, meninggalkan keburukan itu Allah Maha tahu, Bapak Ibu. Makanya saat kita melakukannya seperti apa yang Allah perintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah, kita bisa istiqomah. Yang bikin kita nggak istiqomah itu karena saking banyaknya tambahan, malah nggak istiqomah. Contoh nih, amalan tambahan, baca kulhu pada maghrib 1000 kali, engkau akan begini. Mungkin hari pertama bisa, hari kedua berat. Ya.
Padahal kalau kita baca tuh perintah-perintah Allah, ya kan? Amal-amal ibadah. Kalau itu kita lakukan, ya, sesuai porsi dan kemampuan diri kita, fattaqullaha mastata'tum, istiqomah kita. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, istiqomah kita. Tapi kalau berlebih-lebihan, Allah sendiri sudah mengatakan wala tataghaw, jangan kau berlebihan, maka pasti kita tidak akan bisa istiqomah. Insya Allah dengan 4 hal ini kita akan bisa jalani ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah dengan apa? Istiqomah. Meskipun tidak bisa sempurna, tapi minimal mendekati. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dari tema ini. Mungkin berikutnya ada tanya jawab ya. Monggo silakan. Silakan. Pertanyaan. Jelas Jelas. Jelas banget. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal Ustaz mungkin yang mau diperluas atau dipertajam, yang saya tanyakan kalau tidak salah mohon diluruskan Ustaz. Sesuatu istiqomah itu lebih sulit untuk artinya menjalankannya itu dalam hal yang larang Allah. Untuk larangan Allah kan artinya yang perintah Allah itu mudah. Maksud saya tekankan di sini atau ada kiat-kiat khusus Pak Ustadz kala artinya untuk menjauhkan segala arti yang dilarang Allah. Mungkin bagi orang tertentu itu mudah, tapi orang yang ini nggak mudah, jangan artinya yang generalisnya itu nggak bisa gitu. Artinya dalam hal mungkin yang orang tuh begitu aja nggak bisa jauhkan, tapi mungkin kan tingkatan iman orang kan beda-beda. Ada yang belajar, ada yang bagaimana mensiasati atau kiat khusus untuk hal itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di antara bagian 3 hal dari bagian kesabaran itu adalah sabar ya, menghindari maksiat, sabar mencegah diri untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar dari perkara-perkara yang haram. Ini bagian daripada apa? Kesabaran. Dan kita tahu sendiri bahwa sabar itu sendiri, Masya Allah ya, sebuah hal yang sulit memang, tetapi ganjarannya luar biasa. Ya, sabar itu Nabi membahasakan al-diya, as-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya dan disamakan bahasanya dengan asyams, cahaya matahari. Dia sementara cahaya bulan itu disebut oleh Nabi nur. Ya, nur. As-salatu nurun. Ya, was-sabru diyaun. Salat itu nur. Salat itu cahaya. Ya, dan kesabaran itu juga cahaya, tapi beda bahasanya. Untuk salat nur, ya seperti al-qamar, bulan, nur, cahayanya adem. Tapi kalau kemudian as-sabru itu seperti matahari. Cahayanya dibahasakan dengan al-diya. Cahaya matahari itu gimana Pak? Panas. Maka sabar itu butuh ya keteguhan hati, betul-betul usaha yang luar biasa. Karena memang kayak semacam menahan, dan untuk hal yang terkait dengan maksiat, dan memang demikianlah. Allahu Akbar. Allah itu ketika ditanya Jibril alaihissalam, ketika Jibril diperintahkan untuk melihat yang namanya neraka, diperintahkan yang namanya apa? Neraka. Lihat neraka. Maka kemudian Jibril melihat neraka itu diliputi dengan segala hal yang nikmat. Ketika diperintahkan ke surga, lalu Jibril alaihissalam melihat surga itu diliputi dengan segala sesuatu yang enggak enak. Ya?
Maka Jibril berkomentar, ya Allah, saya takut gak ada yang bisa selamat dari neraka. Kenapa? Diliputi dengan segala kenikmatan yang enak-enak dan seterusnya. Sementara surga, aku takut gak ada yang masuk. Kenapa? Diliputi dengan segala hal yang tidak enak. Dengan sabar duduk sejenak, ya, tidak beranjak dari masjid ini butuh kesabaran. Sabar, gak enak memang. Apalagi yang sudah mulai ada masalah ya, duduknya sudah mulai berubah-ubah. Nahan sama sudah mulai gak enak, tapi dia terus begitu. Maka solusi yang pertama betul-betul sabar ini. Kalau mau nanya agar supaya kita bisa terhindar dari yang namanya maksiat, sabar. Yang kedua, ikhlas. Yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas itu gimana? Ikhlas itu adalah engkau menyadari bahwa Allah tahu amal-amalmu, tahu perbuatanmu, tahu maksiatmu. Engkau menyadari itu. Setiap kali engkau melakukan sebuah kebaikan, engkau tahu bahwa Allah tahu dan melihat apa yang engkau lakukan dari kebaikan itu. Meskipun tidak ada orang lain yang melihat, meskipun gak ada orang lain yang menilai, ngasih pujian dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika engkau ingin melakukan maksiat, sadari Allah tahu, Allah melihatmu, Allah tahu engkau berbuat maksiat. Maka insya Allah kita jadi bisa ngerem. Saat ini maksiat Allah tahu, ya. Saat ini berbohong Allah tahu. Jadinya kita apa? Menahan diri untuk tidak bermaksiat. Itulah yang disebut dengan apa? Al-ikhlas. Kalau amal-amal kita ini jauh dari keikhlasan, rata-rata seringkali ya justru terjerumus. Terjerumus, kadang ingin melakukan kebaikan karena nggak ada orang lain melihat, nggak ada yang memuji, akhirnya mutung nggak beramal. Saat melakukan maksiat dia sadari nggak ada orang lain, nggak ada yang merhatiin sebagai kesempatan, akhirnya bablas maksiat. Waliyahzubillah. Maka dua hal ini sabar dan ikhlas insya Allah senjata yang kuat untuk supaya kita bisa terhindar dari yang namanya maksiat. Dan yang terakhir jangan lupa berdoalah kepada Allah, termasuk juga istiqomah kita kepada Allah, karena ini adalah anugerah Allah dan Allah akan ngasih kepada siapa yang dikehendaki. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai minta doa sama Nabi, diajarin doanya apa ya Rasulullah, maka diajarkan qul Allahumma hdini wasaddidni. Nah, pendek Pak, insyaallah langsung hafal. Coba diulangi 1 2 3. Allahumma hdini wasaddidni. Ya, cuma segitu aja pendek. Ya, Rasulullah ngajarin Ali bin Abi Thalib doa itu agar supaya bisa istiqomah. Ya Allah, kasih aku petunjuk dan tetapkan diriku di atas sunnah Nabi-Mu. Ya. Ya, pastikan diriku di atas sunnah Nabi-Mu. Kuatkan diriku di atas jalan yang benar ini ya Allah. Jadi Bapak Ibu saya hormati Allah, ini salah satu doa. Doa yang lainnya sering kita baca setiap kali kita sholat, pas baca Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar dianugerahi siratal mustaqim. Ini adalah istiqomah Bapak Ibu. Ya, istiqomah tetap mengikuti jalan Allah, jalan Rasulnya, jalan generasi para salafun saleh dari kalangan para sahabat. Kalau kita mengikuti ini berarti kita mengikuti jalan kebenaran. Ketika kita mengikuti jalan kebenaran, maka kita mengikuti jalan Islam dan juga jalan Quran. Dan inilah tali Allah yang kokoh seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya, ketika membahas kata ihdinas siratal mustaqim ini. Nah, insya Allah Pak, kita minta sama Allah SWT. Dan setiap kali mau selesai sholat jangan lupakan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong sama Allah
agar ditolong supaya selalu ingat sama Allah, selalu pandai mensyukuri nikmatnya, dan juga melakukan kebaikan ibadah dengan amal yang terbaik. Husnul ibadah, melakukan ibadah dengan kebaikan atau standar yang paling baik, yang paling sempurna. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan membantu kita untuk terhindar dari maksiat tadi dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Cukup Ustaz. Saya kira ini yang bisa dibahas di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai istiqamah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi Bapak Ibu, kami dari Demak setelah setiap kajian kami lakukan di subuh menyediakan makan minum dan juga snack dan rebusan dan jangan lupa